kemudian dibasuh itu tadi batu nisannya itu memang ya aneh. Setahun itu mungkin warnanya ya masih ada, itu warna bekas darah itu ketika dibasuh air itu mendadak benar-benar bersih, nggak menimbulkan warna yang lain atau memang susah dibersihkan, itu jadi warna batu semuanya. Alhamdulillah udah bersih, kita pulang aja, udah selesai, nanti penjelasannya di rumah. Kalau ada matanya yang bisa ngeliat, sekarang kita itu dari tadi di sini itu ada Iroh sama kita, ya deh ya, itu ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amirah itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ya pulang lagi ke rumah dan Salim itu paling belakang. Namun ketika dia itu pengen melangkah ngikutin rombongan tadi, rasa penasaran itu gede banget. Saya udah nggak takut, saya ya insya Allah saya udah menerima saya sama Ustadz. Namun apa benar ya si Gambira itu ada? Dia tuh nengok ke belakang dan di dalam gelap itu, bukan di batu nisan tapi di tengah sungai, seperti mengambang dan terang banget itu kelihatan ada sosok Amiro di sana dengan senyum ke arah Salim ya. Namun saat itu bukan rasa takut yang ada, jadi dia itu ada perasaan yang aneh, entah ya Allah itu benar-benar kamu, ya sudah kamu udah di sana, sepertinya ya ada perasaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu kisah horor yang akan kami sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Langsung ke cerita. Di AHS kali ini kita akan sambungkan dengan cerita yang kemarin yang belum selesai. Dikisahkan di cerita sebelumnya bahwa kemudian Kamiroh atau Iroh itu menghilang dan sudah cukup lama, terhitung sudah 1 tahun dari Agustus, ketika bulan Agustus ya, awal Agustus Iroh menghilang. Kemudian ya segala pencarian sudah dilakukan namun tak membuahkan hasil sampai di Agustus berikutnya. Ya suasana hati orang tua Kamiroh itu seperti apa, mau mendak bahasanya ya. Dan memang sudah dipersiapkan, walaupun tidak ada jasad Kamiroh yang ditemukan, ya tetap saja karena sudah hilang dinyatakan Kamiroh sudah meninggal. Makanya ada persiapan di keluarga Kamiroh untuk melaksanakan mendak tahlil lah, seperti itu. Keluarga sudah mengikhlaskan walaupun berat ya, apalagi ibunya Kamiroh, dia sering nangis mendekati bulan Agustus. Begitu juga dari keluarganya Supri, ibu bapaknya Supri, semakin mendekati bulan Agustus mereka semakin tidak enak hati. Bagaimanapun ketika kehilangan Kamiroh atau Kamiroh menghilang itu bersama anaknya. Namun ya yang terjadi sudahlah terjadi, kehidupan terus berjalan. Bahkan keluarganya Kamiroh pun sudah menjadi lebih tenang dan bisa menjalin kekeluargaan lagi. Hubungannya kembali sudah baik dengan keluarganya Mbak Atin. Dan seperti biasa menjelang Agustus persiapan itu banyak dilakukan ya, terutama untuk pemasangan umpul-umpul, pembuatan gapura. Dulu juga sama seperti sekarang, cuman kalau dulu itu lebih pure di lomba-lomba anak ya. Kalau Agustus lomba-lomba orang dewasa itu yang paling heboh, yang paling hebat itu paling pucang. Ada tarik tambang, kemudian ada lomba berenang, karena memang di tempat kami maupun di Brebes itu banyak sungai-sungai.
Namun dititik beratkan lebih ke lomba-lomba anak supaya mereka mengenal atau mengetahui apa itu Agustusan, kenapa harus dirayakan di tanggal 17, apa itu proklamasi, bagaimana kemerdekaan diraih dan harus bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Ya, seperti itu. Nggak seperti sekarang, bedanya jauh. Kalau sekarang lebih ke euforianya ya, banyak karnaval di sana sini, kadang-kadang malah karnavalnya nggak nyambung, bukan karnaval karya, bukan pembangunan, tapi malah karnaval horor, ada pocong dan keluarganya, ada hantu-hantu, kadang-kadang ada jogetan yang nggak kena. Ya wis lah ya. Kadang-kadang saya berpikir kalau misalnya dulu ya, taruhlah para pahlawan kita yang gugur sebagai pahlawan proklamasi yang nggak tercatat namanya, kemudian di tanah tersebut dulunya adalah pemakaman, terus kemudian menjadi jalan, dan jalan itu dilalui oleh karnaval-karnaval yang ya kadang-kadang setengah telanjang, kadang-kadang ya yang saru-saru, pating pejelatan nggak kena, apa yang nggak nangis, begitu kan. Dulu tanah itu diperjuangkan dengan darah, dengan air mata. Ya, namun kehidupan berbeda, waktu berbeda, caranya pun mungkin berbeda. Mungkin ya dengan cara seperti itu menurut orang-orang sekarang itu lebih tepat. Walau alam. Yang jelas di tahun 87 Agustus itu sangat semarak dan sangat ditunggu-tunggu. Lagi pula itu kan musimnya musim kering, jadi untuk lomba-lomba Agustus ini bukan dijamin, tapi lebih cenderung nggak ada hujan. Warga desa di tempatnya Mbak Supri mulai memasang umbul-umbul berbagai bendera warna-warni dan juga bendera merah putih tentunya ya. Itu ada kewajiban masang di setiap pintu rumah, di depan rumah itu wajib. Pagar-pagar mulai dicat, meskipun dengan cat-cat yang sangat terjangkau, dengan cat bubuk atau cat rabuk itu ya, apa namanya, dari batu kapur diajari nganggo banyu itu kan. Nanti kan biasanya kalau pertama dioles belum ada warna, nanti kalau kena semakin kering nanti baru keluar putih, warna putih ya. Awas kalau disenderin nanti odo ngecap kabeh itu di baju, di celana. Dan untuk menyambut Agustus tersebut, rencananya pengen bikin gapura di tempatnya Mbak Supri. Akhirnya ya disetujui nanti supaya biayanya nggak terlalu mahal, bikin dari ini aja, dari usulan pemuda, bikin dari bambu. Namun ketika mau pakai bambu kasap ya, itu juga ada harganya, dan warga banyak yang keberatan untuk pakai bambu mereka. Akhirnya diusulin oleh Wardi, salah satu pemuda desa, lah yang mendingan daripada kayak gitu mendingan pakai bambu ampel aja, kan banyak. Iya dia, kalau bambu ampel kan nggak kepake, itu di pinggir kali di belakang ya. Iya di Kalimati itu kan banyak. Alah jangan ngambil di situ lah, itu tempatnya singit. Itu ada warga ketika rapat RT Agustusan itu ada yang keberatan, ada yang ngomong kalau jangan ngambil di situ karena tempatnya singit, karena tempatnya itu serem. Lah ya itu kan serem kalau misalnya bocah-bocah, kita kan udah dewasa, lagian nggak usah mikirin yang kayak gitu, asal izin di sana, nebangnya pakai adab juga nggak akan ada apa-apa, kata Wardi. Iya juga. Ya itu akhirnya Salim juga bilang, Salim itu adalah kakaknya Supri ya, kakak laki-lakinya Supriyatin. Salim juga bilang kalau misalnya bambu ampel itu kan teksturnya nggak terlalu halus, maksudnya permukaan memang halus tapi banyak bendolan di ruas-ruasnya, itu nanti nambah nyeni. Kalau misalnya dibikin gapura hijau terang gitu kan, malah jadinya lebih alami. Akhirnya sepakat, ditentukan nanti besok pagi mumpung minggu ada kerja bakti, yang bersih-bersih kampung ya sendiri nanti berapa orang, terutama bapak-bapak ya, apalagi yang tua-tua, yang udah boleh berat-berat, paling ya besik-besik jalanan, rumput-rumput, bakar-bakar sampah. Ada yang lain ngecat-ngecat pakai rabuk tadi, dan ada juga tadi yang tugasnya itu bakalan nebang bambu di daerah Kalimati atau di belakang rumah. Pagi itu Salim atau kakaknya Supri itu bangun agak terlambat
bangun tidur ya langsung pengen notol nasi, cuman dimaki sama bapaknya. Wong bangun tidur sudah nggak sholat subuh, tangine kawanan, bangunnya kesiangan, bangun-bangun bukannya cuci muka atau apa, malah mau nyedok sego, mau nyentong nasi. Kamu itu gimana sih, Lim? Wong udah gede, bukan buat contoh baik buat adiknya. Iya pak, maaf. Ya sana cuci muka dulu. Ayo cuci muka. Salim setelah cuci muka langsung ada di meja makan. Kemudian mulai makan. Itu dengan lauk seadanya, yang penting bisa buat sarapan. Nanti kan sedianya bakalan ikut kerja bakti. Jangan sampai lemes. Jangan sampai nanti malu-maluin kalau ngandelin temennya itu si Kasmin sama Wardi kayaknya. Wah, mereka itu yang penting ikut. Tapi yang berat-berat kan tidak biasa. Wong mereka itu bukan biasa kerja berat, nggak seperti si Salim, kakaknya Supriyati itu. Lagi sarapan, emaknya itu datang. Lim, katanya kamu mau ngambil bambu yang itu, yang di Kalimati ya, Lim? Iya mak. Udah, kenapa nggak pakai bambu kasap aja sih? Kan warga itu banyak yang punya. Pada keberatan mak, itu mau dipakai sendiri katanya. Lagi pula kalau misalnya dari kas warga nanti buat beli bambu itu kan sayang-sayang. Kalau bambu ampel kan gratis. Iya, gratis sih gratis. Tapi itu tabet, Lim. Di situ itu tabet. Tabet itu ya tadi ya singit. Di situ itu udah boleh sembarangan, Lim. Pokoknya kamu jangan kelamaan, terus berangkatnya pagi-pagi, jangan sampai beduk loh, Lim. Aku takut loh. Ini Agustus. Jadi belum di ngomong sampai nerus ya, Manya Supri udah nangis duluan. Keinget kalau Kamiro itu ndak ada tahun kemarin. Wis ma, jangan dipikirin terus ma yang kayak gitu. Kamu wong ibunya Kamiro aja udah nggak kayak kamu, kamunya malah masih sedih begitu kalau bulan begini. Ya ampun, saya seorang ibu, saya ngerti perasaan ibu. Ibunya Kamiro mungkin nggak nangis depan kita, tapi kalau dia nangis tiap malam tiap pagi kita nggak tahu pak. Apa sih mak, kata si Salim jadi ngerasa bersalah. Ya udah, nggak apa-apa, udah kamu sana berangkat. Ya saya makan dulu, dihabisin ini aja belum habis. Nah setelah ngabisin makanan tersebut, akhirnya Salim menjambangi Kasmin dan Wardi kawannya. Jadi 3 orang itu yang akan ditugaskan untuk menebang beberapa batang bambu ya, untuk sedianya dipakai menjadi untuk dipakai untuk gapura ya. Salim, Kasmin, dan Wardi setelah mereka menyiapkan alat-alat, terutama gergaji sama golok. Itu golok khusus untuk yang buat nebang bambu itu kan, goloknya biasanya lebar terus gede, antol, jadi berat. Sekali celek gitu kan bisa dapatnya lebih gede, lebih banyak. Nah itu setelah mempersiapkan alat, terus mereka juga bawa tremos, lah kayak mau ke rumah sakit. Salim ngomong, repot banget sih Min, mau nebang bambu aja bawa kayak gitu, ada kelasa dibawain tikar ya, bawa tikar, bawa jajanan, terus bawa tremos. Emak saya nyuruhnya bawa begini. Emang Kasmin itu nurut banget sama emaknya. Ya bagus sih, jadi maslahat di sana kan. Ya jadi kalau kan gak bolak-balik itu kan jauh. Kalau bolak-balik terus ngambil air minum, bikin kopi di rumah, bawa-bawa pakai gelas kan repot. Kalau pakai gini kan enak, Lim, kata Wardi. Iya ding, bener. Akhirnya mereka beneran sono ke belakang yang lewatin kebun-kebun itu, terus hingga sampai ke Kalimati itu. Ya bawah itu rempek banget, jadi ada tikar, ada tremos, gelas, tapi pakainya centung dulu itu ya. Centung itu adalah gelas yang ada gagangnya, tapi biasanya kalau dulu dari seng. Kalau yang gede lagi namanya mok, biasanya coraknya TNI, itu ada keren banget yang ada tutupnya. Dibawalah tadi peralatan tempur sampai ke lokasi di mana banyak bambu ampel yang ada di bantaran Kalimati sana. Awalnya semuanya biasa saja, namun Salim merasa ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang dia itu merasa kok saya tiba-tiba gamang, saya tiba-tiba ragu ketika sudah mulai memasuki ya kebun pisang. Nanti sedianya kan sebentar lagi bakalan sampai di bantaran kali, sebentar lagi bakal sampai di tempat dampuran bambu ampel itu. Dia tuh merasa kok saya ragu ya, kok saya rasanya itu ndak enak,
melihat si Salim atau kakaknya Supri itu jadi tidak banyak bicara, Kasmin ataupun Wardi kan jadi curiga. Kenapa Lim, kok malah diem aja? Tadi itu kamu ngomong, sekarang ini diem, gimana sih? Ya nggak apa-apa, ya terus jalan. Ya kan karena memang ke belakang itu setapak, jalannya itu nggak bisa rombong-rombong bertiga begitu kan, jadi jalannya urut. Semakin masuk ke belakang, semakin mendekati perpilan kali atau bantaran kali, suasana semakin gelap karena memang dari banyaknya pohonan, ya dari banyaknya pohonan kebun belakang itu terus nanti nyampur sama ya rimbunan pohon bambu lah, dan juga gempol, macam-macam pohonan yang ya endemik di pinggir kali itu kan banyak ya. Ini jadi suasananya gelap banget. Wardi jadi ngomong, iya ya Lim, bener omongan orang tua, kalau jam-jam pagi begini, kita masih jam 8 aja udah gelap begini, seremnya ya Lim ya. Iya kok, saya juga ngerasa aneh dari tadi kan, kayak seperti ada yang perhatikan ya dia. Lah iya perhatikan sih Bu, yang memperhatikan sih saya nggak terlalu ngurusin. Kalau misalnya cantik ya sak bojo katanya, kalau misalnya cantik akan saya peristri, kalau misalnya laki-laki ganteng punya kekuatan ya saya mau minta kerisnya atau apalah biar sakti. Yus ngomong jangan sembarangan kamu Min, kamu ngomong jangan sembarangan di kayak gini, takutnya diijabah gimana. Ya enggak lah, bangsa kayak gitu juga ngerti bercanda, masa nggak ngerti bercanda kan, aku banget ya Lim ya. Ayo kita jalan-jalan. Udah jalan itu sampailah di bantaran kali itu. Ya memang benar di sana itu ada banyak sekali ragamnya bambu ampel yang memang siap untuk dipotong. Namun memang karakteristik bambu ampel ini meskipun ya teksturnya itu nyeni ya, banyak bendolan-bendolan di ruasnya, namun daging kayunya itu cepet rabuk, jadi cepet keropos, makanya kan jarang digunakan untuk bangunan, untuk kerajinan, dan cenderung di pinggiran kali ya hanya sebagai penahan bantaran kali itu aja. Nah dilihat-lihat sama mereka ini kan karena memang ya dapuran itu gede, terus bambu itu enggak rata, selap-selip begitu ya, saling silang. Kalau ditebang enggak yang paling pinggir ini enggak akan bisa ditarik karena ujungnya saling ngikat. Sementara kalau misalnya yang gampang paling luar itu malah jauh di pinggir kali sana. Yo hilang dilihat-lihat dulu. Wah kesuwen kata si Wardi kan, tinggal tebang aja yang paling pinggir wis gampang. Akhirnya iya ya, kalau dipilih sama aja, sisi ini ya susah, sisi ono susah, kita bertiga kalau misalnya atasannya nyangkut tinggal ditarik bareng-bareng. Nah sebelum nebang Salim ngomong, nanti dulu poyan-poyan dulu sama Mbah Kali, poyan-poyan dulu sama Ki Ampel. Ini poyannya gimana ya salah aja. Akhirnya itu mereka bertiga ceritanya itu izin Mbah putu-putu badai mendet niki pring angge acara Agustusan nyuwun ridone ya Mbak, izin ya Mbak, itu macam-macam lah ya. Akhirnya mulai ditebang 1-2 batang, itu sangat berkeringat mereka karena memang susah banget. Nah ketika mereka itu kan nggak semuanya bisa digergaji karena saling selip di bagian bongkornya kan, beda sama bambunya Cina itu kan biasanya tidak dapuran ya satu persatu, susah untuk digergaji, harus dihajar pakai golok. Ketika golok diayunkan itu suaranya itu gemblandang banget kan, karena memang sepi, bener-bener sepi, dan di sampingnya itu air, walaupun volumenya nggak tinggi namun suaranya kayak semacam menggema. Terkadang Salim merasa kita itu kayak entah ada di mana, walaupun itu di kampung sendiri ya, mungkin karena ndak pernah memasuki ya pinggiran kali tadi karena banyak pantangan, sudah cukup lama sekali. Akhirnya jadi kayak aneh, rasanya kayak bukan di daerah sendiri. Tapi enggak, wis lah, jangan dipikirkan, yang penting buru-buru, nanti targetnya ada 15 bambu, ini baru 3, kita harus cepet-cepet, kata emak, jangan sampai beduk. Singkat cerita, setelah bersusah payah untuk nebang
bambu ampel yang ya kondisinya itu ya merawut banget, atasnya itu ya harus ditarik terlebih dahulu ya, mereka tuh keringetnya jojosan banget ya, begitu melelahkan. Beda kalau narik nebang bambu-bambu yang lain, baru dapat 6 biji udah seperti apa mereka capeknya. Akhirnya Wardi ngusulin, mandek di situ, mandek, berhenti, kita istirahat dulu. Ya Salim ngomong, dia kata sama saya nggak boleh sampai beduk lah, beduk kan masih lama, kita istirahat bikin kopi paling istirahat setengah jam kan nggak apa-apa. Lim, Kasmin bilang iya nggak apa-apa, lagian saya itu dari tadi kamu nggak pada ngomong, tadinya bercanda itu pada diem semua, saya jadi takut loh rasanya. Kamu ngerasain kayak gitu nggak, Lim? Enggak, saya biasa aja. Padahal Salim itu yang ngerasa takut dari tadi, dia ngangen-ngangenin macam-macam. Kalau Wardi itu, saya sih takut enggak, cuman saya sering pengennya ngeliat ke kali mulu, ke air itu ya. Jadi saya pikirkan kalau saya lihat itu yang pating celumak itu yang di air itu banyak buihnya yang pada nimbulkan itu ikan. Saya perhatikan ada ikan betok, ada ikan lele, gabus tadi tuh ngambar ya ke atas, itu gede banget, itu kan ikan, kenapa nggak boleh diambil ya? Lagi saya mikirin kayak gitu. Kamu tahu nggak, Di, masa nggak boleh diambil sih, masa ada yang jagain itu ya? Kuping saya itu tadi bunyi kayak itu. Allah, oh jangan nakut-nakutin, itu mungkin saliwang itu, kalau kuping budek itu kan ada istilah begitu ya. Enggak, bener, saya mikirin kayak gitu, kayak ada yang bisikin apalah. Saya jadi merinding tadi. Biasanya kalau misalnya mereka itu kan akrab bertiga ya, ngomongin yang serem-serem ya tetap saja nggak terlalu berpengaruh untuk Salim. Tapi di situasi seperti itu, di tempat yang seperti itu, yang gelap, yang banyak mitos, banyak larangan, ini terasa berbeda. Dan Salim sangat percaya, walaupun di mulut itu dia nolak, tapi di hati dia sangat percaya dengan ucapan Wardi. Wong dia itu dari tadi aja ngerasa kayak ada yang nggak beres, banyak yang liatin. Bahkan sesekali itu dia ngerasa kayak ada yang manggil, Lim, Mas, tapi nggak jelas. Udah istirahat. Akhirnya mereka bikin kopi, mulai bercanda, tapi bercandanya itu aku kayak orang itu, kayak orang gerayasan. Gimana sih gerayasan bahasa Jawa, Indonesianya apa ya, kayak orang khawatir. Meskipun mereka itu semua bertiga itu ngadepnya ke arah bantaran kali yo, tapi mereka tuh kadang-kadang tinggal ke samping, ke belakang, kayak mereka merasa ada yang mantau, mereka merasa ada yang perhatikan. Kemudian akhirnya Salim bangun, saya mau ke situ dulu, ke depan. Ke depan mana? Itu nurutin kali. Jangan cari penyakit kamu, di sini itu udah dumungnya akeh. Di sini itu katanya ular hitamnya itu banyak, kamu hati-hati. Enggak, saya mau lihat-lihat pohonan, saya kan senang burung ya. Kalau dulu itu lumrah ya, tahun 80-an tentu burung-burung itu masih saya aja tahun 90 berapa itu di belakang rumah burung kutilang, burung-burung yang lain itu tidurnya itu pendek. Saya sama Mbak sering ngambil itu dengan tangan kosong, di baterai begitu ya, cerp, langsung digituin sama Mbak, kena, karena memang pendek-pendek, apalagi di tahun 80 ya. Salim itu akhirnya berjalan ke arah hulu sana, telinga-telinguk. Sebenarnya dia itu nggak betah tadi di situasi, iya, kalau nggak sibuk malah ngerasa takut. Nah kemudian itu berjalan ke hulu, tiba-tiba pikirannya itu tertuju sama ibunya. Tadi pagi ibu nangis karena keinget sama Kamiro. Berarti Kamiro kejadiannya di sini ya. Lagi itu saya nggak di rumah pas lagi pada nyari ke sini. Berarti di mana ya? Itu dia kayak penasaran, pengen ngerti kejadiannya itu di mana. Kalau dari ceritanya si Supri itu di belakang kebun ini, kebun pisang, kebun singkong. Ini kebun singkong. Nah, tumbuhan itu kembang pagernya mana? Dicari sama si Salim. Itu agak jauh memang dari dapuran bambu ampel, tapi di situ banyak kan ya, ada gempol, ada ya tumbuhan-tumbuhan lain ya, ada jowar, waru, itu banyak. Namun ya memang di sebelah depannya lagi ada bambu ampel sana, dapurannya itu lebih lebat dari pohon-pohon atau ampel yang ditebang sebelumnya. Nah ketika diteliti sama si Salim itu,
mana kembang pagernya, ternyata oh ini di pinggiran kali memang ada itu, tapi kayaknya sudah ditebang, jadi tinggal pongkor-pongkornya itu, pokok-pokoknya aja, dan ada terbusan atau tunas-tunas kecil. Ini memang ya kembang pager. Oh berarti mereka nyari bapak pucung, mereka nyari mas-masan itu di sini. Ya Allah, dulu ya sampai terjadi seperti itu dia mikirin seperti itu, mikirin kejadiannya itu seperti apa, itu langsung tengkuk terasa berat, semuanya itu merasa merinding, bulu kuduknya itu meremang semuanya, pengen rasanya balik lagi ke teman-teman, tapi kayak tanggung. Aku penasaran kok hilangnya itu di mana kalau mereka itu ya Supri sama Parti itu di sini. Berarti setelah sakit perut, Ira itu duduknya di mana? Katanya di bawah dapuran bambu ampel, di batu duduknya. Akhirnya itu si Salim itu ya menuju ke arah bambu tersebut ya kan. Ketika dia mulai melangkah ke depan, semakin melangkah semakin terasa berat. Seakan-akan kejadian itu baru terjadi tadi pagi, dan Salim itu ikut bersama adiknya untuk nyari bapak pucung. Oh benar-benar berat, benar-benar merinding. Dan saat itu yang dia rasakan tadi itu ketika nebang pohon, banyak yang ngeliatin ini itu seperti banyak sesuatu yang langsung mengganggu. Artinya air di sampingnya, air kali mati itu banyak sesuatu yang jatuh dari atas, seperti ini ya, biji-biji ketepeng, atau ya biji-biji apa sih, jati itu kan kadang-kadang ada yang keras itu, yang bulat-bulat, kayak sengaja dilemparkan, jeblok itu, karena jatuhnya itu kayak bukan dari atas tapi miring, kayak dari seberang, kadang-kadang dari arah depan. Yakin bener-bener merinding banget si Salim, tapi dia merasa penasaran, aku harus menuntaskan ini, saya pengen tahu itu ngilangnya di mana, duduknya itu di mana. Dia melangkah ke depan dan akhirnya memang berada di depan dapuran bambu ampel itu, dan di sana dia menemukan memang ada batu. Ini batunya itu, di bawah batu itu banyak berlumut ya, lumut-lumut ya, karena memang rindang itu banyak lumut-lumut, yang lumut-lumut kasar agak tipis begitu kan. Warnanya ya ada kehijauan, ada yang hijau tua, tergantung ini kan datarannya itu, ada yang turun naik itu. Tapi ketika dia persis berada di batu, ingatannya itu kembali ke masa lalu jauh ketika dia kecil. Ingat bersama almarhum kakeknya pernah dibawa ke belakang nyari burung, dan pernah berhenti di situ. Iya persis di batu ini, kakeknya itu pernah jongkok di depan batu ini. Terus karena memang Salim itu berdiri, lim dodok, disuruh duduk. Nah kenapa mbah, itu kecil ya, umuran 8 tahunan lah, masih ingat si Salim. Kenapa mbah? Nggak apa-apa. Itu mbahnya itu kayaknya berdoa di depan batu itu. Ditanyain sama si Salim pas sudah pulang ke rumah kan, tadi mbah di depan batu itu kenapa duduk? Oh mbah berdoa. Itu kata mbahnya itu adalah makam, batu itu adalah batu nisan. Nah nisan siapa? Mbahnya nggak bisa menjelaskan, mbahnya cuma ngomong ini makam tua, makam leluhur. Di dalam dapuran ini, di dalam dapuran bambu juga ada banyak nisan yang lain, tapi ketimbun sama lebatnya dapuran bambu itu. Dia keinget itu, wow lebih merinding lagi. Artinya si Kamiro atau si Iro duduknya itu di nisan di sini. Ya Allah, duduknya di nisan ini ya. Lah itu langsung kerasa sebelah tubuhnya itu mungkin kayak sekarang kayak orang stroke ya, langsung merinding hebat, itu dingin banget, benar-benar dingin banget. Langsung dia itu balik badan. Ini aku nggak mau di sini, ini nggak beres, suasana itu nggak beres. Ketika dia balik badan, ya baru melangkah berapa langkah, itu ada suara dari belakang. Mas, ada suara seperti itu, suara anak kecil perempuan. Salim nggak pengen berhenti, tapi kaki itu sulit untuk melangkah. Mas, ada suara seperti itu, siapa yang manggil saya? Dia cuma ngelirik ke arah samping kanan itu,
ya itu bantaran kali kan, karena balik lagi kan tadinya sebelah kiri ini sebelah kanan, itu bantaran kali, kelihatan airnya butek dan tenang banget. Tadinya itu banyak buih-buih yang ditimbulkan ikan betok, ikan lele, itu tenang banget, bener-bener tenang. Dan suasananya itu kayak berbeda, kayak nggak seperti biasa kayak sebelumnya begitu kan. Yang manggil aku itu siapa? Dia ngelangkah satu langkah lagi ke depan. Mas Salim, itu ada suara seperti itu. Dia coba mengingat suara siapa ini, kok ada suara gadis kecil. Ingat sama si Salim, ya Allah, nggak mungkin, masa ini suaranya Kamiro, nggak mungkin. Tapi suaranya dari belakang saya. Aduh, jangan-jangan Kamiro itu di belakang saya. Kemudian dia coba noleh ke belakang, pelan sekali nengok ke belakang, dan benar saja itu ada seorang gadis kecil, rambutnya itu panjang, duduk di atas batu nisan. Roknya itu panjang, roknya warnanya hijau kayak rok-rok yang buat matrosa sekarang itu loh. Terus bajunya baju kaos biasa, itu duduk di situ. Cuman pandangannya itu nunduk, namun dari sela-sela rambutnya itu kelihatan mukanya itu pucat banget. Salim langsung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa? Ini teriak-teriak, Mas Salim, tangannya itu begini, Mas Salim, Mas Salim, kamu siapa, kamu siapa? Itu dia itu habis itu nggak inget ya, yang dia inget itu dia langsung dipegang dari belakang. Oh, jangan lepasin, jangan dipegang, saya itu jangan dibawa, saya nggak mau, kamu itu siapa? Salim itu berontak, benar-benar berontak. Dan ternyata yang megangin belakangnya itu Kasmin sama Wardi. Ingat nyebut kamu, istighfar, Lim, istighfar, kamu itu kenapa sampai ditapukin itu ya, pipinya juga sampai ditampol sama Wardi kan. Nyebut kamu, astagfirullahaladzim. Salim akhirnya bisa mengatur nafas. Itu udah nggak di ini tadi ya, di area tadi, tapi udah digelandang ke belakang, jadi sudah di tempat bambu itu yang ditebang. Kamu itu kenapa tadi, kamu kenapa di sana, kenapa kamu teriak-teriak? Ya Allah, gak ada apa-apa. Salim itu pengen cerita kalau di sana itu dia ngelihat sosok Kamiro, sosok Piro, tapi pikirannya sudah jalan lagi ya. Kalau bisa saya ngomong sama mereka berdua, ada Kasmin, ada Wardi, mereka bakalan ngomong ke warga, nanti geger lagi. Saya nggak mau ada luka berikutnya di diri orang tua saya dan juga di orang tuanya Kamiro. Wardi cuma menghela, saya enggak apa-apa. Kamu ngeliat hantu kan, setan? Iya, cuma diain. Saya ngeliat hantu, ngeliat setan. Setan apa? Setan kali di sana tadi itu. Tapi bentuknya enggak jelas, cuman bayangan putih, terus bayangan hitam. Bayangan putih apa hitam? Ya enggak, hitam putih, terus pokoknya habis itu dia itu ada di samping saya, jalan cepet banget terus nyemplung ke kali. Wah ya kan, bener ya Min, takut banget ya Min, singit banget. Wis gimana, kata Salim. Udah, kamu itu kayaknya udah beres lagi, takutnya kamu malah kesurupan, kata si Kasmin sama Wardi. Lah ini bambunya gimana, sudah dapat 8. Ya kamu itu aneh loh, tadi katanya mau sebentar, sudah hampir setengah jam lebih kita itu istirahat, kamu dipanggil-panggil nggak datang ke tempat kami, nggak balik lagi, malah kami itu nyampe nambah bambu 3 biji lagi, kamu juga belum nyamper, tahunya kamu teriak, tahunya kamu teriak-teriak begitu, ya kan aneh lagi. Padahal itu baru sebentar banget Salim itu ya tadi ya ke tempat kejadian dulu itu, ke TKP lah. Ya baru sebentar, paling berapa menit, tapi menurut kawan-kawannya sudah setengah jam lebih. Ini aneh. Akhirnya apa? Salim itu berusaha sekuat mungkin untuk bawa bambu, dipikul. Karena 8 ya, ada yang bawa 2, ada yang bawa yang lain itu 2, terus yang lain itu 4, ada yang 3 itu berdua ya. Itu sebisa mungkin digotong 1 kali langsiran, nggak mau balik lagi ke belakang. Itu dengan beratnya, dengan badan itu lemas itu, si Salim manggul bambu. Dia pengen urutan bagian depan, yang di belakang sekali itu Kasmin. Sudah sampai di bawah bambu itu, sampai ke tadi ya lokasi yang bakalan dibangun gapura. Salim itu permisi sama kedua temannya, ini datang lagi nanti ya, ini mau beduk, saya pulang dulu. Itu badan gak enak banget,
ntar saya istirahat sebentar lalu kesini lagi. Nah Salim itu akhirnya balik. Ketika perjalanan pulang, Salim merasa badannya itu sangat berat, sangat merinding, semuanya itu dingin, rasanya dingin tapi ya di dalamnya panas, aneh lah seperti itu. Jadi dia itu buru-buru sampai ke rumah, sampai rumah itu langsung ke ini ya, ngambil ember itu dikatrol, kopiak dihajar ke sumur, jadi langsung nimba air, cuci muka, cuci kaki, ini tambah nggak beres. Dia langsung lari ke dalam, naik ke tempat tiduran itu, akhirnya itu jatuh meriang. Nah orang tuanya tahunya kan Salim itu masih ada di lokasi untuk buat gapura kan. Ketika hari semakin sore, Salim masih ada di tempat tidur. Orang tuanya baru ngeh, lah kamu lagi ngapain di sini? Itu orang tuanya ya. Nah itu mendapati Salim itu lagi ngeringkuk, lagi menggigil kedinginan, lagi kepayahan. Kamu kenapa? Bocah lanang, kamu kenapa? Digituin. Bapaknya juga ikut masuk ke kamar. Lim, kamu nggak apa-apa Lim? Mak, panas banget begini, Mak, panas banget. Kamu sakit? Itu cuma ma itu cuma bisa ngomong kayak gitu, nyebut kayak gitu. Ya kan ngandel Pak, ngandel Kak. Ya kan bener Pak, ya bener Pak. Jangan nebang di sana, jangan ke kalimat. Ini jadi meriang begini nih pasti kesambet. Panggilin kaki Rasmun Pak, panggilin kaki Rasmun Pak. Jangan kayak gitu dulu, ini meriang biasa. Alah, sampean nggak ngandel, sampean itu nggak bakalan percaya kalau ada perempuan ngomong sana, panggilin aja. Akhirnya bener dipanggilin sama Ki Rasmun, tukang sabab lah ya, tukang sembuh, juru sembuh sana, aki-aki banget. Nah ketika Ki Rasmun itu masuk, itu uluk salam, ya entah salam sama siapa, yang jelas dia itu kayak ngomong sama sesuatu yang nggak ada wujudnya. Yang jelas saat itu ada si Supri ya, Mbak Supri juga ada di sana. Jadi dinyatakan sama kaki-kaki tersebut ya memang ini ketempelan itu di belakang, jadi digangguin jin kali. Ya udah jangan kesana lagi, katanya sudah ngerusak rumahnya, sudah ngancurin rumahnya. Rumah apa Ki? Ya itu bambu sih rumahnya, katanya begitu. Halah istilaka. Akhirnya penasaran juga bagaimana keadaan Kasmin dan Wardi. Ternyata besok harinya dapat kabar Kasmin, Wardi juga meriang semuanya. Jadi kayak ya yang seperti itu dulu itu lumrah, benar-benar terjadi. Dan kalau saya sendiri dulu ya sama kawan-kawan nebang-nebang sembarangan, kadang juga walaupun sudah izin, namanya bangsa kayak gitu kadang-kadang iseng juga. Ya sering ada yang meriang gara-gara ya ambil cabang tadi bambu untuk ketapel atau apa untuk bikin tembakan, itu tordoran itu ya sering meriang, ya itu lumrah. Salim dikasih air doa, kemudian ya untuk malam ini tolong ditungguin sama orang tua, terus jangan kemana-mana, yang penting perutnya ada isi. Terus kalau misalnya nanti ada panas, ini sudah disediain ini apa ya, jarak apa, daun jarak, nanti ditempelin aja di bumbunan sama di dadanya, katanya seperti itu. Gigi ya udah kan, akhirnya aki-aki itu pulang. Malam harinya nggak terjadi apa-apa memang, dan suhu tubuhnya Salim itu menurun, suhu tubuhnya itu turun, tapi tetap gak bergerak, tetap dia itu tiduran terus. Itu ngerasa aneh kan orang tuanya Supri, orang tuanya Salim, kenapa ya Pak, padahal badannya udah gak panas tapi dia tuh pengen, katanya tadi itu pengen bangun tapi gak bisa bangun, susah katanya ya Pak. Ya mungkin belum pulih tenaganya, capek pada sakit semua, yang ngelaraki pring, ngelaraki bambu itu kan berat mah. Iya sih, tapi biasanya kalau udah adem kan bisa bangun, bisa apa. Aneh loh Pak, udah kamu jangan dihubung-hubungin yang gak enak begitulah. Jangan prasangka yang macam-macam lah ya. Akhirnya semuanya itu baik-baik saja, bahkan kadang juga amanat
Kaki Rasmun jangan ditinggal ya, udah gede udah bujang ya, ditinggal juga karena sudah adem. Kemudian ketika tengah malam, Supri itu mendengar di jendela rumahnya itu ada suara yang dia itu, suara siapa ya, di jendela rumah itu, di samping rumah itu rumah sepupu ya, rumah sepupu ibunya, jadi rumah bibinya, tapi ada sentongan, ada sekat pembatas begitu ya. Di samping jendela itu terdengar suara seperti suara ayam, tadinya itu seperti suara ayam babon begitu kan, kruk 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 kruk. Ayamnya siapa ya, kata Supri. Supri itu kalau tengah malam biasanya bangun, nanti buang air, nanti bangunin orang tuanya, bangunin ibunya, minta dianterin kan. Tapi ketika dia bangun itu jadi nggak pengen buang air karena dengar suara ayam babon di samping itu. Kok ada suara ayam babon ya? Biasanya kalau malam itu kan diem, udah di kandang, kalau enggak udah ngapa-ngapain, karena ayam kalau malam itu kan pandangannya nggak jelas. Kok ini masih bunyi kok di samping jendela. Dan lama-lama kalau diperhatiin, suara ayam babon itu hilang, namun berubah seperti suara orang, kadang-kadang seperti orang ketawa, kadang-kadang seperti orang menangis, tapi perempuan, suara perempuan. Nanti kalau setelah kayak gitu ganti lagi seperti suara sesuatu yang mendesis, suara sesuatu seperti ya desisan ular lah, semacam kayak gitu. Seperti ada suara desisan membuat Supri itu ketakutan, tapi aneh, ada rasa penasaran yang hebat di mana dia itu nggak langsung ngomong sama orang tuanya, nggak langsung ya ketakutan terus lari gabung ke kamar orang tuanya. Dia itu malah nguping di jendela, ini bener nggak sih suara apa. Namun dalam ya ketakutan yang luar biasa hebat, tapi diberani-beraniin, jadi rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takutnya itu. Nah, ketika dia tuh menempelkan kupingnya di jendela itu ya, di jendela rumahnya, di jendela kamarnya itu, dia kaget luar biasa. Itu dengar suara teriakan dari kamar sebelah, itu adalah kamarnya Salim. Wah, moh, enggak mau, pokoknya enggak mau. Itu semuanya bangun, Mas Salim, Ma. Itu yang lain kakak-kakaknya Salim, adiknya Salim juga datang kan. Terus orang tuanya itu pada ke ini kamarnya Salim semua. Kamu kenapa? Di sana dia itu udah di pojokan kamar di bawah, karena memang ya dulu nggak ada listrik ya, lampunya lampu ceplek, lampu gamblok, nggak bisa ngejangkau di pojokan kamar. Ini Salime itu Salime di mana? Nah, ambil baterai dibaterein, itu nggak ada Salim di situ. Ya totalnya Salimnya ada di pojokan itu ya, antara ranjang sama lemari. Lah kamu kenapa Lim, kamu di situ? Aku nggak mau ikut. Ya kamu astagfirullahaladzim, nyebut Lim. Bener-bener anak ini begini Pak, ya Allah, tadi suruh ditungguin kok kita lupa. Iya saya lupa. Ayo Lim, ini bapak Lim, nyebut Lim. Itu nyampe diciprat-cipratin air, dibacain macem-macem. Salim itu mending bisa bernapas. Panggilin Ki Rasmun. Itu kakak satunya lagi manggilin Ki Rasmun. Ya Supri cuman bisa nangis melihat kakaknya seperti itu. Nah terus pas dia itu bisa didudukin, dia cerita, katanya tadi ada yang datang. Terus pertamanya itu ada perempuan dewasa, perempuan yang cantik banget, pakainya kayak ratu, Pak. Terus ya siapa yang ngelihat kayak gitu nggak pengen, yang lihat kayak gitu nggak tertarik. Cantik banget Pak. Cuman ketika saya itu mulai bangun, rasa-rasanya itu saya ngikutin perempuan itu, nggak tahu di mana, pokoknya tempatnya itu gelap semuanya. Saya tuh gandeng tangannya, ketika perempuan itu berhenti, dia nengok, mukanya rusak sekali. Iya, saya ketakutan, saya takut banget. Nah itu ketika saya balik lagi, saya ketemu sama itu. Ketika saya balik lagi, saya rasanya kayak ada di perpilan kali itu. Dan di sana di dapuran bambu itu saya melihat ada Kamiro, Mak. Di sana itu ada Kamiro.
Kamiro gimana? Ya Allah, Kamiro lagi kapan? Ya udah, Kamiro lagi duduk di sana, Ma. Dia itu lagi senyum sama saya. Dia senyum sama saya. Dia katanya, Mas, ikut saya, Mas, ikut saya. Saya nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak ingat lagi, Ma. Aduh, kepala saya pusing banget, kepalanya pusing banget. Ya udah, jangan cerita lagi, jangan cerita lagi. Salim itu ditenangkan. Gak lama Kirasmun datang, diobatin lagi. Kesananya setelah semuanya reda, orang tuanya kan jadi sedih ya, keinget lagi kok ada hubungan apa sama Kamiro. Nah, singkat ceritanya pagi hari akhirnya bapaknya si Supri itu ngomong sama istri sama keluarga ya, termasuk kakaknya Supri yang sudah pada dewasa, ini nggak bisa berlarut-larut. Maksudnya apa, Pak? Ya kakaknya kamu sampai digangguin di perkilan sana, digangguin di Kalimati. Itu ada mantunya Pak Haji. Mantunya Pak Haji itu katanya Ustadz, itu orang pinter katanya. Saya coba mau nanya ke sana lah. Mau nanyain apa lagi sih, Pak? Ya nanyain kejadian dulu yang gak ada jawabannya. Apalagi anak kita kan kayak gitu, takutnya besok ada apa-apa lagi, dia kumat lagi kan repot. Iya sih, Pak, tapi tolong kalau mau nanya-nanya sesuatu yang hubungannya sama Kamiro, tolong Pak jangan rame, jangan sampai gaduh, jangan sampai keluarganya Kamiro, ibu bapaknya ngerti. Saya nggak mau mereka tuh sedih lagi. Iya wis kalem, aku ngerti, aku ngerti. Singkat cerita, bapaknya Supriyatin itu entah pergi berapa lama ya menuju rumahnya Pak Haji untuk minta tolong perkara ya anaknya yang bernama Salim yang semalam kemarin itu ada kejadian di Kalimati, kemudian ada hubungan sama yang namanya Kamiro. Pengen tahu, pengen ada kejelasan, syukur-syukur bisa membantu atau bisa menemukan Kamiro. Ada jawaban lah dari semua pertanyaan yang gak terjawab selama setahun ini. Ada mungkin 2 jam lamanya, namun setelah itu nampak bapaknya itu pulang. Loh, Pak, kok dewekan? Ya sendiri, emang kenapa? Ya katanya ke Ustadz, ke mantunya Pak Haji. Ya saya ngomong, Ustadznya mau saya bawa kemari, dia lagi sibuk, apalagi dia itu pengantin baru, lagi ada ini acara besan, kirim-kiriman macam-macam. Oh iya, terus primen Pak, gimana Pak katanya? Ya nggak katanya, cuman dia nanti nggak pengen ngomongin di keluarga, dia nggak pengen ya keluarganya Pak Haji tahu kalau dia itu ya paham tentang hal-hal seperti itu, nggak mau dikatakan sombong, makanya dia nanti katanya mau kesini habis sisa malam nanti, Pak. Iya, makanya kamu nanti ya sediain wedang, ada kopi, terus ya beli jajanan, kan mau ada tamu. Ya wis Pak. Nah, terus ini Salim gimana? Tadi sih katanya udah diobatin dari jarak jauh di sana, katanya nggak apa-apa. Ini saya dibawain air. Oh, air apa, Pak? Ya suruh diminumin ke Salim itu. Salimnya malah lagi ngapain? Tadi sih tidur. Akhirnya dikasihin sama istrinya itu ke ibunya Supri, diminumin lah ke Salim. Wes kan? Dan waktu itu terasa cepat berjalan, tak terasa sudah maghrib, kemudian isya, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu Ustadz Barok ya. Kemudian yang ditunggu-tunggu Ustadz Barok itu pun datang ke rumahnya Mbak Supri atau ke rumah keluarganya Supri. Assalamualaikum. Ustadz teka. Tok. Gitu, Tit. Monggo Tat, boten dikunci. Dibuka pintunya. Loh, orangnya memang ganteng, bersih, jenggotnya itu tipis begitu. Ya Allah, jenengan mantune Pak Haji. Wong kula mboten ya, pas undangan mboten saged dugi, lagi ora ada duit, ya lagi pas undangan saya nggak bisa datang, lagi ndak punya duit, mau senoman juga keluarganya sudah banyak. Wah, nggak ditanyain alasannya macam-macam, padahal buat Ustadz Barok mau datang mau enggak, yang penting saya udah nikah gitu kan. Ya jadi maksudnya saya kan jadi nggak kenal suaminya itu kayak apa, kalau nggak kesini jenengannya saya nggak bakalan lihat lah dengan rupanya kayak apa. Ternyata bagus banget ya. Itu ibunya Supri, Mak ngomong terus, iya lupa, lagi banyak Tat, monggo Tat duduk di situ, monggo lenggah duduk di ruang tamu dengan penerangan. Mau ada tamu, lampu yang paling terang, lampu bukan lampu patromax ya, lampu badai ya, di belakang itu yang paling terang, dibawa ke depan.
Keluarga itu sama berkumpul, namun Supri yang waktu itu adalah 10 tahun, dia cuma nguping-nguping di dalam kamar, karena kamarnya itu setelah ruang tamu itu kamarnya Supri, bareng sama kakaknya, sama adiknya yang kecil ya. Itu pada ngumpul di ruang tamu. Terus ustadznya itu bilang ke keluarga, ngapunten Pak, kula badhe kepanggih kali Pak Supri, Dedek Supri ini pundi. Itu aneh, meskipun belum diceritakan, niatnya kan pengen ngomong masalah Salim, terus hubungannya kenapa Salim ketemu Kamiro hilang setahun lalu, pengen ngomongin hal-hal itulah ya, pengen ada kejelasan dengan Pak Ustadz. Belum ngomong sama sekali bapaknya, Ustadz muda itu, Ustadz Barok langsung nanyain, dia nanyainnya itu pengen ketemu sama Supri, pengen kepanggih kali Supri, jenengan pengen ketemu sama anak saya. Iya, sama Mbak Suprinya udah tidur gitu. Ya belum, nanti Suprinya kan anak kecil ya, takutnya mau dia apa-apain. Nggak apa-apa, ini keluar, ini Pak Ustadz pengen ketemu. Ya udah, kamu sini nok ayo. Nah itu berbarengan Suprinya itu mau keluar dari kamar, ibunya itu bawa kopi keluar, bawa minumannya, ayo nok ayo kayak gitu, salim sama Pak Ustadz. Setelah salaman, oh cantik ya, ini berarti perempuan satu-satunya nih Pak? Iya, itu anak saya perempuan satu-satunya. Diperhatikan sama Ustadz Barok. Kamu ngelihat saya tadi ngelihat apa? Pertanyaan aneh banget buat keluarga. Katanya kamu ngelihat saya itu ngelihat apa? Ya jawabannya kan yang ngelihat Pak Ustadz, ngelihat kumisnya Pak Ustadz, ngelihat perengkosnya Pak Ustadz. Namun jawabannya Supri itu aneh. Dia itu kayak seperti orang dewasa yang sudah biasa ngomong di depan orang, sudah biasa ngomong di podium lah, benar-benar santai banget. Dia itu ngomong, saya tadi itu melihat Kamiro itu ada berdiri di sana dengan seorang perempuan cantik, tapi nggak sendirian. Itu banyak sekali piayi, katanya banyak orang di sana, itu bagus-bagus, ganteng-ganteng semuanya, pakaiannya bagus-bagus. Terus yang lain itu, yang pasukannya itu rupa-rupanya itu banyak banget. Rupa-rupanya itu ada rupa-rupa kepalanya itu hewan, kebanyakan bermacam-macam hewan. Tapi ada Kamiro di sana. Kamiro juga pakaiannya bagus sekali. Dia ada di sana Pak, dia ada di sana. Tadi saya sempat ngomong, Kamiro dia cuma senyum. Ya aneh kan, melihat mukanya Pak Ustadz, baru Salim lihat mukanya Pak Ustadz, tapi kamu ngelihat saya, ngelihatnya apa? Supri itu ngelihat ya seperti yang dijelaskan tadi pada bengong. Lah, kamu bisa ngelihat kayak gitu? Ya itu yang namanya halal goib ya Pak, kadang-kadang ya aneh. Saya cuman menyambungkan, saya pengen supaya anak Bapak itu ngomong sendiri ke Bapak sama Ibu, bukan dari saya. Itu kondisinya seperti itu yang saat ini putri Bapak itu lihat. Nah terus berarti masih hidup itu Kamiro, suruh jangan berisik-berisik, malah ibunya yang lebih kepo. Ya kalau dikatakan hidup ya masih hidup, cuman udah berbeda dimensi. Emang kudu-kudunya begitu Pak. Sebentar Pak, kenapa tuh itu diem Ustadznya itu kayak lagi komunikasi atau apa, cuman diem, dia tuh mainin caspenya. Ya Ustadz, kata bapaknya Supri dalam hati, ini Ustadz masih muda tapi kayaknya teleng banget, kelihatannya itu ampuh. Ini orang dari mana, turunannya siapa, kok masih muda udah setajam ini. Dia tuh manggut-manggut, kadang-kadang melafalkan tasbih, kadang-kadang sholawat. Kemudian dia nunjuk keluar sana, itu anaknya di luar, itu ngomong seperti itu anaknya di luar, nunjuk pintu, itu anaknya di luar. Maksudnya sinten Pak Ustadz, sinten? Yaitu yang dibicarakan. Maksudnya siapa? Kamiro nih ngarep. Pak, aku wedi Pak. Oh, malah ibunya Supri takut. Nah Supri itu ya, Kamiro siapa? Yuk Kamiro, mak itu nangis. Supri langsung nangis kan. Nah ya karena memang di situ yang paling tua bapaknya Supri, laki-laki sendiri, dia takut nggak takut. Nah jadi kan kalau mau lihat
Ya insya Allah bisa lihat itu di depan. Ya, siapa yang mau lihat silakan ke depan. Akhirnya tuh bapaknya memberanikan diri. Dia kadang-kadang yang lihat sosok macam-macam, tapi emang gak sengaja semuanya. Ini sengaja mau melihat sesuatu yang sudah setahun ini dicari kan, ya apa benar apa mungkin. Dia itu akhirnya menggeser bangku, menggeser meja di depannya supaya bisa melangkah. Awas-awas minggir di situ. Bapaknya itu keluar di depan pintu. Bapaknya itu berjalan ke arah pintu. Dia nggak sampai keluar rumah. Namun di depan pintu bapaknya itu nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem. Namun yang diperhatikan sama mereka yang ada di dalam, dua tangannya itu mencengkeram kusen pintu itu kenceng banget, kayak bergetar gitu sampai bunyi keruk dari kuku-kukunya. Pak, Pak, deleng apa Pak, deleng apa Pak, Pak lihat apa, Pak lihat apa. Sudah Pak, sudah, kata Ustadz. Nah itu akhirnya malah dituntun Ustadznya, sini Pak, sini Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata si bapaknya Supri kan. Nah ibunya itu penasaran, Pak kamu lihat apa, Pak sampai lihat apa. Iya benar, benar kata Pak Ustadz, itu ada di depan. Ya Allah, ya Allah, dia masih ada, dia masih ada. Dan apa nggak bisa dipanggil ke alam sini aja, Dad, orang tuanya nungguin udah lama. Orang tuanya sudah mengikhlaskan Pak, dan ini memang di luar kehendak kita. Ada hal-hal yang memang di luar jangkauan kita Pak. Dia itu simbol Pak. Simbol apa? Nanti malam ini kita akan selesaikan semuanya. Bukan menyelesaikan, tapi akan, iya paling tidak buat Bapak sendiri, buat kita semua di sini, buat supaya mengerti asal kejadian itu seperti apa. Nah, sudah kan, bapaknya itu tetap nggak mau menceritakan. Yang jelas dia ngeliat di depan itu di pelataran ada Kamiro itu berdiri sendirian. Dia itu masih waras, dia itu ya kayak dulu anak manis, cuman ngeliat, nggak senyum nggak apa, cuman lihat. Tapi yo serem perasaannya seperti itu. Karena kebenaran samping rumah itu ya sepupunya ibunya Supriya dan suaminya itu di Jakarta kan, gak ada laki-laki, dan kesananya rumah warga gak jauh-jauh karena memang terhalang kebun. Ya ada Pak Ustadz datang, gak menarik perhatian masyarakat, gak menarik perhatian tetangga, jadi ya lebih leluasa. Setelah kejadian tadi, Ustadz itu ya medang ngomongin macam-macam lah ya, yang ringan-ringan, gak ngomongin tentang Supri, nggak ngomongin masalah Kamiro kejadian setahun yang lalu. Gak dipikir sama keluarganya Supri ini bakalan selesai. Penjelasannya itu penjelasan apa nggak tahu. Namun ketika malam semakin larut, mungkin ada sekitar jam 10 atau setengah 11-an, Ustadz Barok itu ngomong, Pak, jenengan anu nggih purun, jenengan itu mau antarin saya ke tempat keperpilan kali ke Kalimati. Yang mendengar itu bapaknya agak kaget, tuh malam-malam nganterin ke situ, terus serem banget. Oh berarti pada tengriku Pak Ustadz. Enggak Pak, harus ke tempat, saya pengen ke sana. Ya kalau ada yang lain mau ikut nggak apa-apa. Itu mukanya kakak-kakaknya Supri, ada kakak laki-lakinya itu kan banyak ya. Itu ada yang punya istri, Mas sampai harus melu, sampai jangan ikut-ikutan, takut kenapa-napa atau gimana kan. Tapi yang lain itu takut namun bersemangat. Ya termasuk Salim, aku melu katanya begitu. Ya, Lim kamu kan baru sembuh Lim, kamu belum sembuh-sembuh bener, gak apa-apa aku melu, pokoknya aku ikut. Saya udah ngeliat sosok Kamiro, saya pengen ngerti. Ya udah kalau misalnya ada beberapa yang mau ikut, tolong bawa senter, terus tolong juga bawa lampu yang dari ini ya, lampu dari minyak. Oh gitu ya, jangan berisik, jangan gaduh, kita akan ke sana. Ya tiba-tiba suasana jadi tegang, Manya Supri jadi kelihatan nampak khawatir banget. Terus gimana, kenapa ya Dad, terus kenapa? Nggak apa-apa Dad, nggak apa-apa Bu, tenang aja, nanti kesini lagi kok Bu. Ya wis sing hati-hati loh. Oh diomongin semua anaknya yang hati-hati, poyan-poyan, jangan sembrono di sana, kayak mau pergi jauh banget ya, padahal ke belakang rumah juga. Ustadz Barok berjalan di urutan kedua ya, setelah bapaknya Supri yang membawa lampu senter.
Namun memang diwanti-wanti, diamati sama Ustadz Barok, jangan nyenter ke atas takutnya bisa dicurigai warga yang lain. Nyenternya ke bawah aja, takut-takut ada ular atau ya terperosok ke parit atau apa ya. Terus yang lain di belakang Ustadz Barok ada dua kakak laki-lakinya, si Supri dan juga Salim. Mereka itu pelan-pelan menuju ke belakang. Salim merasa saat itu seperti rasanya kayak dulu di sekolahan, itu renungan suci, perjalanan malam, terus nanti banyak hantu-hantu. Itu rasanya itu benar-benar begidik banget ya, rasanya itu benar-benar merinding sekali, apalagi dia baru yang alami kejadian seperti kemarin itu. Namun karena memang ada sosok Ustadz Barok yang kelihatannya teleng itu dan mampu menjaga mereka, ya Salim itu lebih tetek, lebih berani. Begitu juga mungkin kakaknya yang lain dan juga yang paling depan bapaknya Supri. Ya nggak lama mereka pun akhirnya sampai ke bantaran kali. Terus coba Pak, sini Pak senternya. Wah, di situ itu suara binatang malam, suara jengger itu ramai sekali tadinya kan di sepanjang perjalanan. Tapi ketika mereka datang ke situ, suasana itu tiba-tiba hening. Namun ketika mereka baru tiba di pinggiran perpil atau pinggiran bantaran kali mati itu, sempat membuat ya orang-orang tersebut tuh kaget luar biasa. Namun Ustadz Barok berhasil menenangkan karena ada sesuatu benda berat lah ya, yang seperti yang jatuh di ini air kali mati itu menimbulkan suara gelegak, yang suara deburan air yang keras gitu kan, blubber gitu kan. Mereka tuh kaget luar biasa. Udah enggak apa-apa Pak, kita kayaknya disambut. Mungkin kita disambut, saya orang asing, saya baru datang di kampung ini, mereka belum kenal ya. Itu baru belum ngapa-ngapain, baru nyampe aja udah seperti itu, membuat Salim itu saling berdekatan, berdirinya berdekatan sama abangnya, sama kakaknya, dan juga sama bapaknya. Pak, berarti lagi nyari bapak pucung ya Pak di sini Pak? Iya, ini ada ini apa bekas-bekas penggolannya saya itu, akhirnya saya babat semua biar enggak keinget masa dulu itu pernah kejadian itu Ted. Ya di sini. Nah terus duduknya berarti di sana ya, di sebelah sini nih. Saya rasa ada sesuatu, ada energi yang berat banget katanya. Ya orang pintar ngomong seperti itu ya. Iya Ted, itu di situ ada dampuran bambu ampel Ted. Mohon maaf ya teman-teman, sebelum ke cerita, mungkin di audio Anda terdengar itu suara jangkrik tapi keras banget. Itu mungkin iya genggong ya, jangkrik genggong itu keras banget kalau jam segini malam begini, apalagi habis gerimis, habis hujan, itu keras sekali suaranya, nyaring. Semoga nggak mengganggu audio yang diterima oleh teman-teman semuanya. Saya lebih dekat ke mikrofon biar lebih jelas ya. Ayo Pak, kata Ustadz Barok, kita geser di tempat yang katanya berarti setelah sakit perut si Kamiro itu kemudian duduk di batu gitu ya. Ya ke sini Pak, di pandangan batin saya itu ke sini. Oh iya ke situ. Lah itu Salim ngomong, iya tuh di situ ada batu nisan. Iya Salim ya, iya Mas Salim. Nah itu dicorongi, tapi ndak boleh pakai baterai, jangan pakai ini Pak, jangan pakai senter, pakai lampu badainya dinyalain, lampu tenteng itu dinyalain, lampu minyak tanah disenterin. Yang tadi itu cahayanya putih, kini berubah menjadi cahayanya agak redup, remang, kekuningan begitu kan, jadi lebih sintru suasananya. Kemudian mendekat Ustadz Barok ke, memang ada batu di sana dan itu ternyata memang batu nisan. Oh berarti di sini ya Lim ya duduknya? Iya Pak, saya belum sempat cerita sama sampean. Saya itu tadi kesini Pak, lagi pagi. Saya itu ya penasaran kejadian dulu itu di mana. Nah, Ustadz Barok itu kemudian meminta semuanya itu diam. Dia itu kirim Fatihah, mendoakan di situ. Ini makam Pak. Oh gitu, kata saya enggak. Orang tua banget dulu lah, orang teleng. Makam itu ada makam yang lain itu di dalam dapur bambu, cuman ya jangan terlalu
dibesar-besarkan atau jadi mitos nanti begini-begini Pak, kasihan ya, mereka juga manusia biasa seperti kita. Ya monggo Pak, kita doain, itu berdoa di depan makam tersebut. Nah setelah doa, Ustadz itu memegang batu nisan tersebut, tapi cuma satu, yang lain itu enggak ada. Apakah mungkin kesananya itu ke bantaran kali sudah tergerus air, ataupun memang sudah tidak ada yang satunya. Ustadz itu memegang, Pak, perhatikan ini Pak. Maksudnya gimana Ustadz? Ini ya batu itu ya polos, benar-benar batu seperti batu glonos, batu kali itu kan. Cuman memang seperti dibentuk tangan manusia, agak kotak, membulat atasnya lah ya. Namun karena memang termakan usia kan, banyak popeng di sana sini. Ini perhatikan Pak, ini ada warna yang berbeda di atasnya. Dipegang sama Ustadz kan. Bapak tahu ini apa-apa? Enggak tahu, apa getah apa bukan? Bukan Pak. Ini seperti yang saya lihat di batin saya itu, anak itu namanya siapa? Namanya Kamiro. Kamiro itu sudah akhir balik Pak. Kamiro itu ketika perutnya sakit itu, dia itu sebenarnya adalah sedang mengalami menstruasi atau datang bulan yang pertama kali Pak. Oh gitu ya Dad. Iya, dia itu sakit perut karena lagi datang bulan. Sebenarnya sudah kerasa, cuman karena dia itu tanggung jawab, pengen ngomong, ya anak yang jenengan itu, yang saya lihat itu 3 orang, ya satunya Pardi, ada anak, iya ada anak laki-laki. Dia itu tetap nungguin mereka padahal perutnya udah sakit. Nah itu ya keluar darah datang bulan itu pertama kali. Nah kebenaran ya emang kudu-kudunya sih Pak, bukannya pulang malah duduk di atas batu nisan ini. Ya kalau orangnya sih, roh orang tersebut ya yang meninggal sih udah urusannya sama Allah Ta'ala, nggak ngurusin urusan duniawi. Tapi kan ilmu-ilmu orang dulu ya, tetap yang bangsa-bangsa halusnya masih di sini, masih di dekatnya, kayak semacam tersinggung juga karena memang batu nisannya itu didudukin, kebenaran lagi datang bulan. Tapi ya jadi ya kadang ya kayak gitu sebagai media sih Pak, air datang bulan itu ya sebagai media untuk bangsa-bangsa tertentu di luar kita. Ya maksudnya gimana Dad? Ini adalah kalimati, nanti wis kita jelasinnya di rumah saja. Yang penting sudah doain. Coba ada yang bisa ngambil air itu dari kali apa enggak, pakai gitu kan ya. Terus pakai peci, bisa pakai peci, pokoknya yang penting basah aja Pak. Pakai pecinya bapaknya Supri itu, yang turun bapaknya sendiri. Memang airnya nggak terlalu jauh kan, dicauk begitu kan. Dan ada tadinya penuh satu peci itu berkurang setengah, didoain sama Ustadz, kemudian dibasuh itu tadi batu nisannya itu. Memang ya aneh, setahun itu mungkin warnanya ya masih ada, itu warna bekas darah itu. Ketika dibasuh air itu mendadak benar-benar bersih, nggak menimbulkan warna yang lain atau memang susah dibersihkan. Itu jadi warna batu semuanya. Alhamdulillah udah bersih, kita pulang aja, udah selesai. Nanti penjelasannya di rumah kalau ada matanya yang bisa ngeliat. Sekarang kita itu dari tadi di sini itu ada Iroh sama kita ya deh ya. Itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ya pulang lagi ke rumah, dan Salim itu paling belakang. Namun ketika dia itu pengen melangkah ngikutin rombongan tadi, rasa penasaran itu gede banget. Saya udah nggak takut, saya ya insya Allah saya udah menerima, saya sama Ustadz. Namun apa benar ya si Kamiro itu ada? Dia tuh nengok ke belakang, dan di dalam gelap itu, bukan di batu nisan tapi di tengah sungai, seperti mengambang dan terang banget itu kelihatan ada sosok Kamiro di sana dengan senyum ke arah Salimnya. Namun saat itu bukan rasa takut yang ada, jadi dia itu ada perasaan yang aneh, entah, ya Allah itu benar-benar kamu, ya sudah kamu udah di sana. Sepertinya ya ada perasaan seperti itu, ada kelegaan yang nggak bisa dijelaskan. Kemudian Salim membalas senyum itu, kemudian berpaling dan ikut rombongan pulang. Nah, akhirnya rombongan itu ada Iroh sama kita. Ya deh ya, itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ada Iroh sama kita. Ya deh ya, itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ada Iroh sama kita. Ya deh ya, itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ada Iroh sama kita. Ya deh ya, itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ada Iroh sama kita. Ya deh ya, itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ada Iroh sama kita. Ya deh ya, itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ada Iroh sama kita. Ya deh ya, itu Ustadznya ngomong ya deh ya, tapi nggak tahu itu Amiro itu sebelah mana. Nah akhirnya rombongan itu ada
Nah setelah di rumah ibunya nanya macam-macam banget ya, tapi ya dijelaskan sama suaminya sendiri, sama anaknya yang ikut itu ya sebisa-bisanya kan. Kemudian sebelum Ustadz pulang, dia itu menjelaskan ini sebenarnya semuanya itu serba kebetulan Pak. Maksudnya sungai ini itu sejak dulu banget, sejak dulu kala itu sudah ada, dan banyak pergantian masa, pergantian kehidupan warga-warga di bantaran sungai, karena memang bantaran sungai itu ya aliran air di mana-mana orang mukim yang dekatnya air untuk keperluan hari-hari, untuk cuci, untuk mandi, untuk minum, ya banyak hal. Bahkan kali ini dulu ya lebih gede dari yang mungkin kakek kita itu tahu, dan pernah ada perahu yang lewat sini juga. Ya tentu di sisi manusia itu ada sisi yang lain. Kemudian pergantian zaman, ada sungai baru yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia. Kalau ini sungai dari alam ya, oleh tangan-tangan manusia untuk kepentingan pengairan dulu ya pihak penjajah. Nah itu sungai itu tergantikan, pergantian fungsi kali yang tadinya itu dia jadi sumber ya untuk ya kehidupan di sini, digantikan dengan sungai yang baru. Itu selalu ada yang menjaga, selalu ada yang simbol dari sisi manusia yang ke alam sana, kita tidak tahu. Tapi ada yang seperti Kamiro zaman dulu itu udah ada, dan dia harus digantikan dengan Kamiro yang baru. Nah ini simbolnya lagi ya, Kamiro itu lagi datang bulan, itu dari pergantian juga, pergantian dari masa kecil, dari masanya masa anak-anak menuju masa perempuan yang sudah dewasa. Dan mau benar atau tidak, seperti yang saya rasakan, zaman ini, zaman sekarang juga masa pergantian, masa banyak yang bakalan diganti. Ya sekarang sudah mulai ada TV, sekarang mulai ada tadi ya alat-alat ya aki macam-macam. Nanti juga bakalan berganti, zaman ini bakal berganti dengan sebentar lagi mungkin rumah-rumah akan terang kayak di kota-kota besar, ada listrik. Semuanya berganti. Jadi semuanya ini simbol pergantian semuanya, dan dalam bentuk entah, saya nggak bisa menjelaskan. Ada Kamiro, sosok Kamiro sebagai ya tadi perantara atau apa. Nah itu dia itu akan tetap muncul ke alam kita setiap tanggal dia menghilang, tapi nggak semua orang bisa melihat. Dan dalam hal ini yang bisa melihat adalah putranya Bapak. Salim mendengar itu, putranya saya siapa? Yaitu si Salim ya Lim. Salim cuma diem aja. Iya ya Lim, kamu tuh ngeliat katanya begitu ya di mimpi atau di apa yang bukan di mimpi Pak? Oh bukan di mimpi, gimana tuh? Saling waktu ngomong, iya tadi saya itu paling belakang dan saya ngeliat sosok Kamiro Pak. Itu ada di tengah sungai, cuman tubuhnya itu kayak, walaupun gelap saya bisa melihat dia itu tersenyum di sana. Mendengar itu ya Supri juga masih melek, Suprinya nangis. Yayu aku kangen, Yayu aku kangen, pengen ketemu Yayu, aku pengen ketemu. Juga emaknya Supri juga nangis. Ya akhirnya semua bisa dijelaskan seperti itu. Jadi ya ada keterkaitan satu hal dengan hal yang lain. Setelah semua dijelaskan, kemudian Ustadz izin untuk pulang. Keluarga sangat berterima kasih atas penjelasannya, dan ya meskipun memang sudah ditakdirkan Kamiro tidak bisa pulang kembali ke alam nyata lah, istilahnya seperti itu, bareng sama keluarga, namun sudah ada jawaban dan bisa membuat ya keluarganya Supri itu tenang. Masa berganti, tahun pun berlalu, sudah lama sekali, dan saat ini sungai itu semakin menciut karena perkembangan zaman. Banyak yang tergerus ya bantaran sungainya. Kemudian saat ini sudah tidak ada sungai itu.
sungai sebesar itu kemudian berganti dengan jalan air atau talut dan sudah menjadi plesteran kecil. Dan bekas-bekas sungai itu ya manusia-manusia sekarang, orang-orang sekarang itu bisa dimanfaatkan, ada yang buat bangun rumah, ada yang buat kandang, macam-macam lah ya. Namun kesinteruan wilayah itu masih terasa hingga sekarang, dan konon katanya setiap Agustus masih sering ada ya warga yang melihat ada gadis kecil yang kadang-kadang itu senyum karena mereka yang nggak dikenal ya, itu setiap Agustus. Ya nggak tahu sih kebenarannya, itu hanyalah ya kabar simpang siur untuk Mbak Supriyati atau Ibu Supriyati sekarang ya, ibunya Mbak Retno. Beliau sendiri tidak pernah melihat sosok sekangen apapun, nggak pernah melihat sosok Kamiro. Namun Kamiro itu selalu ada di hatinya Ibu Supriyati. Kamiro itu adalah sosok Yayu, sosok panutan, sosok kakak yang baik buat Ibu Supriyati dan akan dikenang sampai kapanpun. Dan hingga saat ini ya doa-doa terbaik masih untuk Kamiro. Itu aja cerita dari Mbak Retno di Brebes, menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami oleh ibunya di tahun 87. Semoga cerita ini bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan cerita ini lah ya. Dan kita akan ketemu lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.